Benny Ali beberkan interogasi awal Putri Chandrawati, ngaku dipegang-pegang pahanya. Jadi Ibu Putri waktu itu nangis, saya tanya maaf Bu, ya kan, kira-kira apa yang terjadi. Jadi beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau baru pulang dari Magelang, pakai celana pendek, istirahat di rumah Duren 3, sedang santai-santai, habis itu nangis lagi, habis itu Pak FS menambahkan lagi, bercerita lagi. Habis itu saya tanya lagi, gimana ceritanya? Selanjutnya si almarhum Joshua itu melaksanakan pelecehan, sehingga beliau berteriak, selanjutnya almarhum itu keluar. Majelis Hakim melihat ini semua udah mulai terang ya. Makanya berkali-kali Majelis Hakim itu menyampaikan supaya saksi-saksi ini baiknya jujur. Kenapa ya? Supaya bisa menjadi pertimbangan majelis, supaya vonisnya ya tidak berat. Kemudian tadi juga menariknya, balasan itu di sini itu hakim, jaksa, baik penasihat hukum itu kondisinya ya panas juga, karena banyak yang poin-poin yang tidak masuk akal kalau menurut kami ya. Sebagai contoh yang tadi sempat disiarkan juga barusan, bicara masalah disuruh ibu, ini di Magelang ya, disuruh ibu mencari Joshua. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh hakim ya. Jadi majelis hakim tadi sudah menyampaikan bahwa dia punya rekaman, punya CCTV dan seterusnya. Rekaman dibaca, CCTV dilihat, semuanya itu ya menunjukkan bahwa apa yang disampaikan kok nggak cocok gitu loh. Dari sisi lokasi, dari sisi waktu, dari sisi semuanya kok nggak cocok gitu. Jadi maka hakim mengatakan bahwa jangan bohong kamu, karena CCTV kayaknya akan mewakili sesuatu yang materi hal yang terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Ricky Rizal tadi gitu. Dikutip dari tribunjambi.com, mantan Karo Provos Divpropam Polri Benny Ali beberkan hasil interogasi awal Putri Chandrawati pasca tewasnya Brigadir Joshua. Benny Ali dihadirkan di sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa 6 Desember 2022. Hakim bertanya kepada Benny Ali soal peristiwa yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 dan bertemu dengan Putri Chandrawati. Di rumah saguling, lanjut Benny Ali, saya bertemu dengan Ibu Putri. Saat itu ada Susanto Haris dan Ferdy Sambo. Dikatakan Benny Ali, saat itu Putri Chandrawati menangis berulang-ulang saat interogasi awal. Selanjutnya Ferdy Sambo juga sempat menimpali cerita yang disampaikan istrinya. Si almarhum itu Joshua menurut cerita Putri melakukan pelecehan sehingga Putri berteriak. Menurut Benny Ali, Putri Chandrawati berulang-ulang menangis saat menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya. Dari keterangan semua saksi dan Putri Chandrawati, Benny Ali mengakhiri interogasi awalnya soal pelecehan. Untuk diketahui, ternyata laporan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati tidak terbukti. Merasa diprank Ferdy Sambo, Benny mengungkapkan bahwa dia mengetahui Ferdy Sambo membohonginya dari media sosial yang ramai membahas kematian Brigadir Joshua yang tak lazim. Kemudian dengan adanya pernyataan resmi dari institusi kepolisian yang menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati hanyalah rekayasa. Dia mengungkapkan bahwa beban berat yang ditanggungnya bukan terkait hukuman dari jabatannya, tetapi beban yang dirasakan keluarganya. Yang paling berat, hukuman yang kami terima itu sebenarnya bukan patsusnya, tetapi beban yang kami terima terhadap anak dan istri kami, tandasnya. Kuatma'ruf mengaku bopong Putri Chandrawati ke kamar, berbeda dengan keterangan Susi. Loh, terus gimana? Dari Lengkong dikutip dari ayobandung.com, Kuatma'ruf mengaku membopong Putri Chandrawati ke kamar, tetapi berbeda dengan keterangan dari Susi. Persoalan Kuatma'ruf membopong Putri Chandrawati ketika berada di Magelang masih menjadi perdebatan di persidangan. Pasalnya, terjadi perbedaan keterangan ketika Kuatma'ruf mengaku membopong Putri Chandrawati yang dibantah oleh asisten rumah tangga atau ART Susi. Kuatma'ruf menjadi saksi dari Baradae dan Ricky Rizal dalam persidangan Senin 5 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim dan jaksa sempat mencecarnya karena dianggap memberikan keterangan yang tidak masuk akal. Tak hanya hakim dan jaksa, penasihat hukum Baradae Roni Talapesi ikut mencecar Kuatma'ruf terkait kejadian di Magelang. Kejadian di Magelang tersebut diduga terjadi pelecehan terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Ketika itu Putri Chandrawati sudah tergeletak di depan pintu kamar mandi, diduga setelah kejadian pelecehan. Kemudian Roni Talapesi bertanya dan menegaskan apakah Kuatma'ruf ikut membopong istri Ferdy Sambo tersebut atau tidak. Namun Roni mengatakan bahwa Susi sudah membantah bahwa tidak ada peristiwa angkat-mengangkat Putri Chandrawati. Saudara Susi
sudah membantah loh, tidak ada mengangkat, cecar Roni. Mendengar hal itu, Kuat pun bingung dan bertanya mengapa Susi bisa menceritakan hal yang berbeda. Ketika ia mengatakan hal itu, seluruh ruangan sidang tertawa mendengar kebingungan dari sopir Verdi Sambo tersebut. Kemudian Roni Talapesi menjelaskan lagi bahwa Susi sudah membantah terkait keterangan tersebut dan bertanya apakah ia masih bertahan dengan pernyataannya. Kuat Ma'ruf masih kebingungan dengan keterangan dari Susi bahwa ia tidak mengangkat dan menjawab tidak tahu. Bukan, Susi tidak mengangkat. Oh ya, berarti Susi, saya tidak tahu, jawabnya. Sebelumnya, Susi memberikan keterangan bahwa ia melihat Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi lalu memanggil Kuat Ma'ruf untuk membantunya. Namun, Susi membantah bahwa Kuat Ma'ruf telah membopong Putri Chandrawati ke kamar.